Hai, ketemu lagi. Sejujurnya hari ini tuh aku belum tahu mau kemana. Ini aku baru pulang dari rumah sakit nganterin teman. Dan kebetulan aku bosen kalau mau pulang. Jadi aku jalan dulu ke arah bus stop. Ini aku pertama kali ke daerah sini. Jadi aku belum paham mau kemana. Aku mau cari bus stop, entah itu Jaklingko atau bus stop yang lain. Ini daerah Kebun Jeruk, di deket arah puskesmas Kebun Jeruk gitu. Jadi tadi aku baru cari tahu di Google Map, dan di sini tuh ada dua bus stop Jaklingko dan bus stop bis non BRT yang nomor 8K, itu arah Grogol Reformasi. Coba kita telusuri dulu. Dan kebetulan di sini tuh suasananya tuh lagi sejuk. Ini tuh sekitar jam 8:30 dan memang agak sedikit panas. Cuman kan kalau panas jam 9 itu masih vitamin D ya. Jadi masih bagus untuk jalan-jalan. Dan di sini aku lihat jalanannya tuh bersih, gak banyak sampahnya juga, dan langitnya lagi cerah banget, mendukung untuk jalan-jalan. Nah, ini dia bus stop. Oh, ini untuk Jaklingko. Coba kita cari tahu dulu di mana bus stop yang bis BRT non BRT yang 8K. Dan ternyata untuk halte bis non BRT itu masih ke arah sebelah kanan jalan, masih lurus terus. Dan ini ada yang jualan jamu, cuman mbak-mbaknya atau ibunya tuh nggak ada. Yaudah aku lanjut jalan aja lagi. Ini ke arah bus yang nomor 8K. Haltenya masih di ujung sana, dan itu udah kelihatan bisnya. Yang aku suka jalan-jalan di daerah Jakarta ini tuh kalau di tempat trotoarnya itu tuh kayak ada tempat duduk, jadi buat istirahat. Kalau misalkan kecapean jalan gitu, kita bisa duduk dulu, santai dulu. Nah, itu bisnya bener-bener udah kelihatan, udah deket lagi. Ayo kita jalan-jalan. Kalau naik bus non BRT itu emang harus agak sabar, karena ngetapnya itu kadang suka nggak kebaca gitu. Harus dicoba lagi, jadi kita coba lagi. Aku di sini nunggunya hampir 15 menit dan akhirnya tuh jalan juga. Dan ini pertama kalinya aku naik bus non BRT nomor 8K. Jadi aku benar-benar nggak tahu rutenya. Jadi kita nikmatin aja perjalanan ini. Selamat datang di bus Transjakarta. Kami informasikan pula, di dalam bus Transjakarta tersedia kursi prioritas yang Ini aku udah sampai di halte Grogol Reformasi, tapi masih belum tahu tujuannya itu mau kemana.
Jadinya aku mau lihat dulu papan informasi, dan di sini tuh ada bus yang arah mana aja, yang kira-kira ada tempat yang belum pernah aku datengin, yang bisa nambah wawasan baru buat aku juga dan kalian. Aku ini udah tanya-tanya petugas dan juga lihat papan informasi, dan ternyata di sini juga bisa ada arah yang ke kota. Kayaknya aku ke kota aja deh, di sana kan mungkin banyak juga hal-hal yang belum aku explore, tempat-tempat yang mengandung sejarah atau wawasan lain. Jadi aku putuskan untuk ke kota. Wow, dan ternyata JPO-nya tuh panjang banget. Aku harus nyebrang ke halte sebelahnya, masih masuk juga Grogol. Dan itu tuh panjang banget JPO-nya. Lumayan juga jalannya, tapi so far pemandangannya bagus, keren, dan kayaknya aman gitu. Dan ini aku udah sampai di halte Grogol yang arah ke kota. Jadi busnya di sini ada yang ke arah ke kota. Ini aku jalan ke arah kota naik bus, dan ini aku udah sampai di kota. Ini di stasiun kota. Di sini tuh vibes-nya tuh kayak zaman-zaman kolonial kayak gitu. Dan aku suka arsitekturnya tuh bagus banget. Kayak nuansa kolonial, nuansa sejarahnya kental banget di sini. Dari tadi aku perhatikan di stasiun kota ini tuh ternyata banyak turis juga dari luar negeri kayak gitu. Ada dari Jepang, Korea, tadi aku lihat tuh ada juga mungkin orang bule, nggak tahu dari mana. Dari mungkin kayak bahasanya tuh kayak bahasa Perancis kayak gitu. Dan memang vibes di sini tuh nyaman banget, sejuk juga, adem kayak gitu, nggak panas, dan bangunannya tuh nyenik banget gitu. Memang ini bukan yang pertama kali aku datang ke stasiun kota ini ya, cuman di sini tuh aku lihat banyak perubahan juga, dan yang terutama di sini tuh bersih, kayak tertib gitu. Suasananya juga udah nggak terlalu agak seram gitu, udah bagus. Dan ini aku mau keluar, mau explore tempat yang bernilai sejarah mungkin ya, dan menambah wawasan. Di sekitar sini tuh banyak museum, jadi aku mau coba kayaknya ke salah satu museum gitu deh. Dan di sini tuh cukup ramai aku lihat, dan di luar sini ternyata cukup panas. Ini udah jam 10 lewat gitu. Dan di sini aku mau cari beberapa museum
Dan kalau dilihat dari Google Map itu ke arah sini jalannya. Mari kita jalan-jalan dan menemukan museum mana yang akan aku kunjungi. Suasana pagi di kota tua ini tuh berasa kayak di zaman-zaman kolonial gitu nggak sih? Jadi banyak banget bangunan, gedung-gedung yang bernuansa kolonial kayak gitu. Dan ini aku nemuin Museum Bank Indonesia. Coba aku mau ke sini ya. Coba kita lihat apakah bisa masuk atau tidak. Di situ aku lihat ada pintu masuk dan ada yang jaga, jadi aku mau ke situ dulu. Barusan aku tanya petugasnya di Museum Bank Indonesia ini. Ternyata dia buka lagi nanti jam 1.30, agak siangan gitu. Kayaknya aku mau cari museum yang lain deh. Soalnya kalau nungguin sampai jam 1.30 tuh kayak lama banget dan aku bisa explore hal lain. Kalau misalkan nunggu kayak gitu aja kan kebuang ya waktunya. Jadi aku ini mau jalan, entah mau kemana lagi. Aku bingung. Tapi di sini tuh kayaknya banyak museum, jadi aku kayak mau cari museum lagi aja deh. Aku salfok sama bunganya, cantik banget. Ini aku lanjut jalan lagi ya. Dan di sini depan aku tuh ada turis Korea. Dan mereka juga tuh kayak tadinya mau masuk ke Museum Bank Indonesia tapi nggak bisa, jadinya mereka ini jalan lagi sama kayak aku. Belum tahu tujuan arahnya kemana kali ya, sama kayak aku. Di sini tuh anginnya cukup kencang juga. Suasana damai Jakarta seperti ini tuh nyaman banget buat jalan-jalan, dan bersyukur banget di daerah Jakarta ini tuh banyak peninggalan sejarah, terutama daerah kota tua ini, dan aksesnya juga mudah, jalannya juga nyaman gitu kan. Dan di sini tuh aku lihat dari tadi banyak banget turis yang lewat lalu lalang kayak gitu. Memang kota tua itu punya daya tarik sendiri karena banyak banget hal bersejarah di sini. Dan di sini aku nyampe di Museum Bank Mandiri, jadi aku mau putusan ke Museum Bank Mandiri aja. Coba kita lihat ya di atas sini apakah ada petugasnya atau tidak, apakah bisa masuk atau nunggu lagi nanti siang baru bisa masuk. Kita cobain dulu deh. Sebentar ya untuk kembaliannya. Maaf, nanti transfernya nggak boleh lewat. Tiket Museum Mandiri ini cuma 5.000 dan aku mau titipin tas. Misi mau titip barang? Ya. Kasih. Mas, toiletnya di mana? Di sini ada nggak? Kasih ya. Museum Mandiri adalah museum sejarah perbankan dan keuangan yang ada
di Jakarta Kota. Bangunan ini tuh bekas kantor pusat perdagangan Belanda. Nederland Handelsmaatschappij. Dan aku takut salah-salah baca ya. Jadi disebutnya aja NHM ya. Kantor Pusat Perdagangan Belanda. Atau disebut juga kantor Factorij di Batavia, yang merupakan perusahaan dagang milik Belanda, yaitu Willem I, yang kemudian tuh berkembang menjadi perusahaan perbankan. Nederland Handelsmaatschappij atau kantor Factorij ini tuh dinasionalisasikan pada tahun 1960. Di tahun 1960 ini tuh gedung ini dijadikan salah satu perbankan kantor koperasi tani dan nelayan atau disebut BKTN. Bank Koperasi Tani dan Nelayan. BKTN ini tuh mengurusi ekspor dan impor. Kemudian bersamaan dengan lahirnya Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim pada tanggal 31 Desember 1968, gedung ini pun beralih menjadi kantor pusat Bank Eksim di tahun 1995. Bank Eksim digabung bersama Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Bumi Daya BBD, dan Bank Pembangunan Indonesia Bapindo ke dalam Bank Mandiri pada tahun 1999. Setelah penggabungan tersebut, gedung ini pun menjadi aset Bank Mandiri. Arsitektur Museum Mandiri itu dikerjakan oleh arsitek-arsitek asal Belanda yang bernama seorang arsitek Gigi de Bruin yang bertugas sebagai arsitek perencana, sementara arsitek yang bernama Smith dan Van der Linde bertugas sebagai arsitek pelaksana. Ini aku mau coba ke atas, seperti apa ada di atas itu, koleksi apa aja. Dan di atas ini ternyata koleksi tentang foto-foto, mungkin ini para pendiri atau pejabat yang pernah mendirikan dan memerintah di gedung ini. Ini aku mau turun lagi ke bawah. Dan di sini ada kayak mesin tik ya, tapi zaman jadul kayak gitu. Ini peninggalan dan koleksinya kayak mesin ketik kayak gitu.
Nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing akhirnya dapat terlaksana setelah serangkaian negosiasi yang dilakukan secara hati-hati. Gedung ini mulai dibangun tahun 1929 dan pada tanggal 14 Januari 1933 dibuka secara resmi oleh C.J. Karl van Alles, Presiden NHM ke-10. Gedung ex-NHM ini itu tampak kokoh dan megah dengan gaya arsitektur Art Deco klasik. Ini aku mau coba buka pintu ke arah sini, ini nggak tahu arah keluar ya ternyata. Dan di sini itu kayak menghadap langsung ke aula. Gedungnya ini cukup luas banget dan besar juga ya. Dan di sini tuh sepi. Tapi di bawah sana sepertinya ada yang lagi foto prawedding kayak gitu. Iya, ada yang foto prawedding dengan busana adat Jawa kayak gitu, lucu banget. Ini aku nggak tahu mau kemana arahnya, jadi aku mau jalan aja. Nih aku mau coba ke atas sini ada apa ya? Sepertinya aku nggak yakin naik ke atas, jadi aku turun lagi aja deh. Ini aku mau coba lagi ke atas, sepertinya di situ ada kayak yang menarik kayak gitu. Dan ini tuh merupakan salah satu koleksi dari Museum Bank Mandiri. Kaca-kaca ini tuh disebut stained glass yang merupakan ciri utama Museum Bank Mandiri dan terletak di bagian depan di tengah-tengah tangga menuju lantai 2. Cantik banget ya. Dan jika diperhatikan, di sini juga ada logonya NHM.
Dan di sebelah kiri aku tuh ini ada replika patung Dewa Hermes. Koleksi di museum ini tuh terdiri dari berbagai macam koleksi yang terkait dengan aktivitas perbankan tempo dulu dan perkembangannya. Koleksi yang dimiliki mulai dari perlengkapan operasional bank, surat berharga, mata uang kuno, brankas dan lain-lain. Dan di depan ini tuh kayak mesin tik gitu ya di depan aku ini. Museum Mandiri juga memiliki koleksi perlengkapan operasional bank yang unik-unik dan itu tuh berasal dari masa lalu, seperti peti uang, mesin hitung uang mekanik, kalkulator, mesin pembukuan, mesin cetak, alat press bendel, penekan lem, kotak penyimpanan. Koleksi museum ini juga meliputi aneka surat seperti biliet deposito, sertifikat deposito, cek, obligasi, saham. Di samping itu juga ornamen bangunan interior dan furnitur museum ini tuh masih asli seperti ketika didirikan. Jadi belum ada renovasi ya untuk gedung ini tuh. Dan ini di ruangan ini tuh seperti banyak file dan dokumen gitu, tertata rapi dan ruangannya sedikit kecil. Ini kayak pembukuan gitu ya, catatan pembukuan kayak kas besar kas kecil. Dan ini tuh kayak sertifikat obligasi kayak gitu. Dan sebelah sini tuh aku lihat ada toko souvenir kayak gitu. Aku mau cari sesuatu yang unik. Dan aku tuh memang suka ngumpulin gantungan kunci kayak gitu. Jadi aku mau cari dulu di sini kira-kira ada nggak ya gantungan kunci. Ini sama ini deh. Dua. Ya. Aku cari dulu itunya ya, yang barunya. Iya. Baju-baju di sini tuh disewain dan di sini juga ada kayak fotografer gitu. Jadi kalian yang kalau mau bergaya ala vintage, makasih ya Mbak. Iya, terima kasih Kak. Sepertinya aku udah puas jalan-jalan di Museum Mandiri ini. Jadi terima kasih yang udah nonton. Ditunggu video selanjutnya. Bye.